Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pada saat itu, dia terlalu banyak berpikir. Pikirannya gemetar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, bakat bela diri surgawi. Sebenarnya ada seseorang yang sangat dekat dengan pepatah ini, seseorang yang benar-benar luar biasa. Adegan di depan matanya menyebabkan Yun 11 secara tidak sengaja memikirkan pemuda alam bawah itu. Keduanya memiliki kemiripan yang luar biasa. Melepaskan kepala musuh dalam pasukan sangat mudah. Dia benar-benar memiliki alam surga warping. Saat itu, Shi Hao telah menegur langit dan bumi di depan sarang Kun Peng. Berdiri di platform Dao itu, bertarung dengan kejam melawan para ahli dari segala arah. Dia menyapu pikiran semua orang di sekitarnya, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Mereka semua berada di ranah transformasi spiritual, tetapi bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa membunuhnya. Sementara itu, pemuda di depannya juga memiliki temperamen seperti ini, membunuh dewa dengan cara yang begitu mendominasi. Itu sangat mempesona. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi, dan dia secara alami memancarkan kekuatan ilahi. Ayo pergi! Shi Hao menukik ke bawah. Dia membawa jenius muda itu dari perlombaan perang sambil berlari menuju Yun 11, membawanya bersamanya untuk melarikan diri. Di langit, Firecloud Sparrow sangat terkejut. Pemuda ini bisa membunuh pemimpin mereka dan membunuh ahli perlombaan perang itu, jadi dia pasti sangat kuat. Kenapa dia sekarang melarikan diri? Adapun burung ganas lainnya, mereka semua tercengang juga. Penampilan pemuda itu bisa dianggap menakutkan sampai ekstrim, seperti iblis. Dia membunuh gagak emas yang kuat dalam sekejap. Selain itu, dia juga dengan santai membunuh beberapa burung ganas lainnya, membuat mereka ketakutan. Kejar mereka! Firecloud Sparrow dan burung ilahi lainnya tidak normal. Mereka segera menyadari pihak lain tidak berani bertarung terus-menerus, jadi dia sepertinya merasa tidak bisa menang. Segera setelah itu, mereka mengerti bahwa pihak lain memiliki metode khusus, tetapi tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Dia sekarang tidak lagi ganas, jadi itu adalah kesempatan bagus untuk melenyapkannya. Aku tidak keberatan membunuh beberapa dari kalian lagi. Mereka yang menghentikanku semuanya akan mati, teriak Shi Hao. Kata-katanya memiliki kecakapan mengintimidasi yang luar biasa. Beberapa burung ganas segera berhenti di tempat, tidak berani menukik ke bawah. Namun, Firecloud Sparrow bukan milik grup ini. Itu terus membantai. Shi Hao menyegel jenius muda ras perang, dan kemudian dia melemparkannya ke dalam kuali. Kemudian, dia mengumpulkan mayat gagak emas yang juga menghalangi jalannya. Baginya, ini adalah kelezatan, dan terlebih lagi obat daging yang hebat. Kamu, The Hundred Bird Mercenaries sangat marah. Pihak lain membunuh pemimpin Golden Crow mereka dan bahkan menyita mayatnya. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Ini adalah jenis penghinaan. Segera setelah itu, mereka tercengang. Sambil menarik Yun 11 bersamanya, dia menunjukkan bumi yang menyusut menjadi beberapa inci kemampuan ilahi yang luar biasa. Setelah bergegas keluar dari jarak pendek, dia memasuki bumi yang besar, menghilang di bawah tanah dan menghilang tanpa jejak. Sekelompok burung ganas melebarkan sayap mereka, membombardir medan perang kuno dengan serangan mereka yang paling ganas. Mereka semua membuka paruh mereka untuk menembakkan simbol, dan beberapa dari mereka bahkan mengacungkan sayap dewa mereka untuk mengobrak-abrik bumi yang besar. Namun, ini sama sekali tidak berguna. Meskipun mereka merobek tanah, mereka masih tidak dapat menemukan Shi Hao. Teknik menyusutkan bumi menjadi inci adalah kemampuan ilahi umat manusia yang luar biasa,
yang dikenal sebagai salah satu kecepatan terbesar di dunia. Ketika seseorang menggenggamnya, seseorang dapat bergerak melalui langit di atas atau bumi di bawah. Ketika disempurnakan hingga batasnya, seseorang bahkan dapat melakukan perjalanan ke matahari atau bulan, menjelajahi alam semesta. Itu sejauh di mana seseorang bisa pergi ke 9 surga di atas atau 9 lapisan dunia bawah. Seseorang bisa berkeliaran di berbagai wilayah langit dan bumi. Jenis teknik berharga ini secara alami dapat memasuki bumi, melakukan apa yang disebut pelarian bumi. Namun, Shi Hao belum memahaminya selama itu, jadi dia baru saja memahami teknik pelarian bumi. Dia sekarang menunjukkannya. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran 100 burung sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Shi Hao dan wanita muda ras surgawi memasuki tanah, sehingga menghilang tanpa jejak. Mereka adalah burung, dan karena itu tidak cocok untuk bergerak di bumi. Lain kali, bawa seseorang yang bisa menggunakan teknik rahasia gerakan bumi, kata Firecloud Sparrow dengan penuh kebencian. Kerugian kali ini terlalu parah. Terlalu sulit untuk menjelaskan hal-hal kepada kepala delegasi. Baru setelah sekian lama berlalu Shi Hao dan Yun 11 bergegas keluar dari bawah tanah. Mereka membawa kabut berwarna tanah saat mereka muncul di permukaan tanah lagi. Dataran darah telah dikunci oleh pembatasan. Bahkan medan bawah tanah pun terpengaruh. Yun 11 mengerutkan kening. Mereka hanya melakukan perjalanan 800 li, tetapi mereka sudah merasakan ketegangan yang luar biasa. Medan perang kuno ini mencakup area seluas setidaknya 50.000 li. Mereka berangkat menuju kedalamannya. Apa yang perlu mereka lakukan saat ini bukanlah menuju provinsi surga, melainkan mengulur waktu dan menunggu penyelamatan. Setelah leluhur kuno Celestial Race yang secara pribadi menciptakan kejayaan kuno mereka dihidupkan kembali, situasinya akan benar-benar berubah. Aura surgawi tua melahap gunung dan sungai. Di masa lalu, kekuatannya mengguncang 3.000 provinsi. Kekuatannya mengejutkan alam yang lebih tinggi. Medan perang kuno ini memiliki banyak hal aneh. Bahkan ada lebih banyak makhluk seperti hantu berkeliaran. Mereka harus waspada. Ini terutama benar setelah mereka melakukan perjalanan yang relatif lebih dalam di mana lebih banyak roh iblis dan yang lainnya muncul. Itu sangat berbahaya. Kelompok Shi Hao telah menghindari beberapa daerah berbahaya dan melewati beberapa dewa sejati. Mereka berhati-hati dan bijaksana. Ayo istirahat. Tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh di sini. Itu cukup dan tanpa suara. Melarikan diri untuk hidup mereka harus menjadi masalah yang sangat pahit dan mengkhawatirkan, tetapi dengan Shi Hao di sini, ini tidak terjadi sama sekali. Dia penuh energi dan rasa ingin tahu terhadap medan perang kuno. Saat ini, suasana hatinya bahkan lebih baik saat dia berurusan dengan gagak emas itu, mencabuti bulunya, menyembelih, dan membersihkannya. Gerakannya halus dan terlatih. Yun 11 benar-benar terdiam saat dia melihat dari samping. Pikiran orang ini benar-benar agak terlalu tidak biasa, kan? Setelah dikejar sampai titik ini di mana dewa sejati mungkin muncul setiap saat, dia bahkan memiliki keberanian untuk memasak makanan. Ini adalah hal yang baik saya membawa begitu banyak mata air spiritual dan bumbu. Sangat bagus untuk bersiap untuk berjaga-jaga. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri, tampak sangat puas. Segera setelah itu, dia dengan benar membersihkan gagak emas dan menopangnya. Dia menggunakan api daonya untuk mulai memasaknya. Dia kemudian mengeluarkan kuali tulang untuk menyiapkan sup. Anda? Ketika jenius muda War Race dilempar keluar, setelah melihat adegan ini, dia langsung ketakutan. Adegan macam apa ini? Golden Crow tingkat ilahi disangga dan dipanggang hingga menjadi emas. Keharuman tercium keluar, dan minyak terus menetes ke bawah,
melepaskan suara cici saat mendarat di atas api. Bagaimana mungkin jenius muda War Race tidak kaget? Kemudian, semua bulu halusnya berdiri. Orang ini terlalu biadab. Membunuh musuh adalah satu hal, tetapi dia bahkan akan memakannya. Kamu harus mulai berbicara. Berapa banyak ahli yang Anda undang kali ini? Berapa banyak dewa surgawi dan dewa sejati? Kelompok tentara bayaran apa lagi yang akan muncul? Shi Hao memanggang gagak emas sambil dengan santai menginterogasinya. Dia ingin mendapatkan beberapa informasi berharga. Saya tidak tahu. Suara anak muda War Race bergetar. Mulutmu sangat kaku. Mungkinkah Anda ingin saya memanggang Anda juga? Shi Hao tersenyum. Matanya menyapu, dan tekanan tak berbentuk segera jatuh ke tempat ini. Namun, tangannya tidak pernah berhenti, terus bekerja di makanan. Dia mengeluarkan beberapa bumbu dan menaburkannya di atas gagak emas, dan terlebih lagi dia mengeluarkan sebotol madu, mengoleskannya di atas sayap gagak emas yang sudah dipanggang keemasan. Gerakannya cepat dan bahkan agak anggun. Anak muda War Race gemetar ketakutan dan menjadi bodoh. Orang ini benar-benar membawa barang-barang semacam ini bersamanya? Dia belum pernah mendengar tentang seorang kultivator yang melakukan hal seperti ini. Itu terlalu aneh. Tentu saja, dia merasa lebih takut. Bagaimana jika orang ini benar-benar memutuskan untuk memanggangnya juga? Ketika kemungkinan ini muncul di benaknya, dia menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, sangat menggigil di dalam. Aku benar-benar tidak tahu. Setelah tokoh-tokoh besar dari ras kita membahas masalah ini di antara mereka sendiri, mereka membuat keputusan. Sementara saya hanyalah generasi muda dengan bakat di atas rata-rata, jadi bagaimana saya bisa belajar tentang ini? Saya baru saja keluar dengan paman bela diri untuk mendapatkan pengalaman. Dia sangat gugup, dan wajahnya pucat pasi. Dia menanggapi dengan hati-hati dan hati-hati karena takut membuat marah Raja Iblis di depannya. Itu benar-benar berbeda dari sikapnya yang bersemangat dan menghakimi. Saat ini, hatinya dipenuhi ketakutan. Bahkan paman bela dirinya dengan mudah diinjak-injak sampai mati, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan pemuda ini? Lalu apa gunanya menahanmu? Anda bahkan tidak tahu apa-apa. Lebih baik membunuhmu saja, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tolong jangan! Anak muda War Race sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Dia berjuang dengan semua yang dia miliki, tetapi dia tidak bisa menembus segelnya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Orang-orang tangguh apa yang ada di antara generasi muda War Race? Shi Hao bertanya. Dia tidak percaya bahwa yang disebut jenius di depannya mewakili anak-anak paling kuat dari ras ini. Generasi muda ras saya memiliki 3 raja perang yang hebat. Jika salah satu dari mereka meninggalkan klan, mereka akan menjadi individu yang hebat dan berpengaruh. Mereka kuat sampai-sampai tidak terukur. Shi Hao mengangguk. Inilah yang masuk akal. Perlombaan perang yang mulia adalah salah satu klan kaisar di dunia lama, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pemuda yang benar-benar luar biasa? Orang di depannya ini terlalu rendah. Perlombaan perang Anda memiliki 3 raja perang yang relatif luar biasa. Mengapa mereka tidak berani menyebut diri mereka kaisar perang? Shi Hao mengejek. Ini, ada legenda bahwa mereka mungkin ada. Wajah pemuda di depannya memutih. Setelah ragu-ragu, dia menjawab seperti ini. Apa? Shi Hao terkejut. Dia hanya bertanya secara acak, tetapi sebenarnya ada berita ini. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar ada, tapi selalu ada legenda bahwa di dunia ini, War Race-ku mungkin memiliki seseorang yang bisa mendapatkan gelar War Emperor muda. Apa yang diwakili oleh judul ini? Itu sudah jelas dengan sendirinya. Shi Hao menanyakan detailnya. Dalam perlombaan perang,
Hanya murid paling mempesona yang melebihi pemuda dari generasi sebelumnya yang bisa mendapatkan gelar kaisar perang. Sejak masa lalu, hanya ada beberapa individu dari ras perang yang bisa mendapatkan gelar kaisar perang. Jumlahnya terlalu kecil. Selain itu, individu-individu masa lalu hampir semuanya terkonsentrasi di era kuno, dan justru merekalah yang menetapkan kemuliaan yang tak tertandingi dengan memberikan mereka nama ras kaisar perang. Kaisar perang lain muncul di dunia ini. Shi Hao berbalik untuk melihat Yun 11, menemukan bahwa dia sedang disibukkan dengan sesuatu. Dia tidak memperhatikan pertanyaannya dan telah mengawasinya memanggang gagak emas sepanjang waktu dengan bingung. Dia langsung tertawa dan berkata, "Karena saya suka makanan enak, saya sering diolok-olok oleh orang lain. Sepertinya aku akhirnya bertemu dengan seorang teman dekat untuk berbagi cintaku. Haha." Dia sangat senang menemukan seseorang yang mengerti dia. Senyumnya cerah dan bersinar. Dia secara pribadi merobek sayap gagak emas yang diolesi madu sebelum menyerahkannya kepada Yun 11, mengundangnya untuk mencicipinya. Rambut ungu Yun 11 berkilau dan lembut. Matanya yang besar seperti batu permata, mengandung spiritualitas dan cahaya. Hidungnya yang halus tinggi dan lurus, bibir merahnya kecil dan cerah. Ada jenis kecantikan yang menyesakkan dalam penampilannya. Ketika dia mendengar kata-kata Shi Hao, dia merasakan gelombang kebisuan. Dia bukan seseorang yang akan menjadi teman dekat seperti ini, dia bahkan tidak pernah memiliki ketertarikan seperti ini. Kultivator macam apa yang bertindak seperti ini? Alasan dia linglung sekarang adalah karena dia memikirkan beberapa peristiwa masa lalu. Ada seorang pemuda yang, di Hundred Shattering Mountains, memiliki tas besar, dan di dalamnya ada pot, sendok, piring, dan semua jenis bumbu. Dia telah menjadi bahan tertawaan besar di pintu masuk. Kemudian, seperti yang diharapkan, orang itu adalah seorang pecinta makanan, memakan apa saja mulai dari yang terbang di langit hingga yang berlari di bumi, bahkan termasuk air tertinggi yang sebenarnya. Dia bahkan menggigit telinga seseorang. Yun 11 segera merasakan gelombang kecurigaan. Saat itu, pemuda itu bergulat dengannya, menggigit putih salju dan daun telinganya yang berkilau. Apakah demi mencicipi, memakannya? Ketika pikirannya kembali ke kenyataan, dia menerima sayap panggang emas, menyaksikannya menyembur dengan kecemerlangan warna-warni. Esensi spiritual mengalir kemana-mana. Dia merasa seolah-olah adegan ini semakin akrab, seolah-olah itu semua pernah terjadi sebelumnya. Yun 11 mengumpulkan rambutnya yang indah. Matanya mengalir dengan cahaya saat dia melihat pemuda di depannya. Mengapa dia juga memiliki karakter seperti ini, cinta makanan, serta membawa semua jenis bumbu bersamanya? Itu terlalu mirip dengan orang itu. Selain itu, kedua individu itu sangat percaya diri, berseri-seri, dan mempesona. Saat bertarung dalam pertempuran hebat melawan musuh, mereka tanpa rasa takut. Ada jenis gaya tak tertandingi bagi mereka. Itu terlalu mirip. Yun 11 gemetar dalam hati. Ekspresinya sedikit terganggu saat dia menatap pemuda di depannya. Mungkinkah orang yang sama? Dia tidak berani percaya ini. Orang itu seharusnya dikubur di gurun besar di alam bawah. Namun, ada keraguan di hatinya. Dia sangat tidak mau menerima ini dan ingin mengujinya. Dia mengangkat tangannya yang putih pucat ke arah kepala Shi Hao yang berambut hitam pekat. Pada saat itu, Yun 11 membuat langkah yang sangat berani. Tangan giok putih murni itu tiba-tiba meraih telinga Shi Hao, dan kemudian dia menariknya dengan sedikit kekuatan. "Siapa kamu?" Dia bertanya dengan lembut dengan suara yang agak memikat. Dia menatap mata Shi Hao untuk mengintip ke dalam jiwanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.